Kita coba masuk ke soal selanjutnya. Ini sih mungkin secara pengerjaan hanya menghitung aja sih. Maksudnya kita nggak perlu kayak apa kayak menganalisa kayak tadi gitu ya, pakai kaidah tangan kanan segala macam ya, nggak perlu. Nah, cuma bagaimana cara kita mengerjakannya. Kalau ini sih modalnya rumus aja sebenarnya. Cuma mungkin asal tahu aja sih sebenarnya solenoida itu apa gitu ya, menghasilkan apa, rumusnya gimana gitu. Jadi batang logam dililit oleh kawat berarus listrik. Sebenarnya kalau aslinya mah ini bentuknya kecil banget biasanya dan banyak ditemukan di komponen-komponen alat elektronik gitu. Gunanya itu ya hampir sama untuk mengeluarkan medan magnet, dan kalau dililit gini kan dia jadi efektif gitu. Maksudnya efektif, dia butuh logam mungkin segini aja tapi medan magnetnya itu benar-benar banyak karena di situ kan dia dililit. Jadi eh, bisa dibilang medan magnetnya juga bakal lebih banyak karena kawatnya pun sebenarnya juga jadi lebih panjang. Jadi bisa dibilang kayak kalau kawatnya dibentangkan mungkin butuh panjang segini, tapi ketika kawat ini dililit kan pasti dia bakal hemat tempat gitu. Nah, jadi cuma segini doang. Dan itu sangat efektif bisa dibilang kalau misalkan kita bahas untuk penggunaannya di alat elektronik. Nah, cuma kalau misalkan di bahasan medan magnet sebenarnya sederhana banget. Kalau untuk di sini kita hanya diminta untuk mencari besar medan magnet yang ada di tengah solenoida atau mungkin di ujung solenoida kayak gitu. Nah, cuma bagaimana cara kita mengerjakannya? Ya. Misalkan ini dari rumusnya ya, mungkin boleh nanti silakan di foto atau mungkin kalau bisa sih kalau rumus-rumus dicatat kembali. Ketika kita mencari nilai medan magnet di solenoida, maka nilai B pusatnya itu sama dengan mu nol dikalikan dengan I per 2, sorry, per L. Kalau untuk solenoida dia per L dikalikan dengan N. Nah, berarti L-nya itu apa sih? L-nya itu adalah panjang dari solenoidanya ini. Dari sini ke situ, itu bilangnya adalah L, ya panjang solenoida. N-nya apa sih? N-nya itu jumlah lilitannya aja, teman-teman, gitu ya. Mu nolnya seperti biasa, mu nolnya itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Lalu nanti ada B ujung, atau medan magnet yang ada di ujung, itu besarnya setengah dikalikan dengan B yang ada di pusat. Jadi intinya sih kalau kita mau nyari medan magnet di ujung, pasti kita harus mencari medan magnet yang ada di pusat, gitu ya. Lalu apa yang kita dapat di sini? Berarti kita dapat B pusat sama dengan mu nol kalikan dengan I kalikan dengan N per L. Nanti tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya kayak 4pi kali 10 pangkat min 7 ya untuk mu nolnya. Lalu I-nya arusnya, oh iya datanya belum kita catetin. Kita catat dulu deh. Dia kan sepanjang 50 cm, L-nya 50 cm atau 0,5 meter. Terdiri dari 100 lilitan, berarti M-nya 100. Dialiri arus listrik atau I-nya sama dengan 45 ampere. Berarti I-nya 45, L-nya itu adalah 0,5 dikali N-nya 100. Nah, ini gimana cara kita ngitungnya gitu kan ya. Perhatikan di sini. Mungkin ini bisa dikali dulu sih 10 pangkat min 7 kali 100. 100 itu kan 10 pangkat 2. Jadi nanti 10 pangkat min 5 ya. Lalu kan ada pi-nya juga. Nah, mungkin di sini kita punya 4 kali 45. Kalau dikali itu hasilnya 360 berarti. Kebanyakan kayaknya, sorry, 180. Nah, per 0,5. Nah, kalau misalkan teman-teman agak bingung gitu ya ketika membagi dengan desimal. Nah, itu gimana caranya? Kalau kita membagi dengan desimal bingung, maka jadikan dia sebagai pecahan. 0,5 itu kalau dibikin pecahan jadi 1/2 ya, setengah. Kayak gini. Emang apa sih untungnya diginiin? Karena akan lebih mudah gitu. Ketika kita punya pecahan di bawah pembagi, maka dia bisa kita angkat ke atas jadi pengali, tapi pecahannya kita balik. Jadi kita dapat 180 kali pi kali 10 pangkat min 5 kali 2/1. Kayak gini. Atau ya kita dapat berarti yang dikali 2 itu adalah 180. Ya. Berarti jadi 360 pi
dikalikan dengan 10 pangkat min 5, satuannya adalah Tesla. Nah, cuma apakah jawaban ini sudah benar? Udah benar, tapi mungkin kalau di pilihan ganda biasanya pilihan seperti ini tidak ada. Jadi depannya tuh bukan ratusan gitu, tapi biasanya dalam bentuk satuan. Jadi dibikinnya kayak 3,6. Cuma kan kalau 3,6 berarti koma yang asalnya ada di sini itu pindah dua angka ya. Jadi 3,6 pi kali 10 pangkatnya. Nah, kalau dia dimundurin kayak gini, berarti dia minusnya jadi naik. Kalau naik berarti minusnya agak berkurang malah jadi min 3. Nah, jadi bentuknya seperti ini aja. Nah, terus nanti kalau misalkan B yang di ujung atau medan magnet di ujung gimana? Medan magnet di ujung itu sebenarnya tinggal kita kalikan aja dengan setengah. Gitu, B pusat itu kita kali setengah. Berarti bisa kita dapat bentuknya adalah B ujung itu setengahnya dari B pusat. Eh, Nah, maka kita dapat B pusatnya itu adalah 3,6 pi 10 pangkat min 3. Berarti setengah kali 3,6 pi kali 10 pangkat min 3. Berarti jadi 1,8 ya. 1,8 pi kali 10 pangkat min 3. Ini kan 1,8. Itu aja sih. Hasilnya satuannya sama Tesla juga karena dia adalah medan magnet. Nah, kalau ini ada masuk bidang atau keluar bidang nggak? Jawabannya nggak ada gitu ya. Jadi kita udah cuma begini aja, ini mencari besar medan magnetnya itu nilainya aja gitu, angkanya aja. Ternyata kita dapat B di pusat atau medan magnet di titik pusatnya itu 3,6 pi kali 10 pangkat min 3. Lalu B atau medan magnet yang ada di ujungnya itu cuma setengahnya. Atau kita dapat 1,8 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Mungkin kalau misalkan teman-teman juga belum tahu kayak ujung pusatnya tuh maksudnya atau tengahnya tuh gimana sih? Jadi seperti yang teman-teman lihat di gambar tersebut solenoida itu seperti itu. Kalau misalkan di tengah solenoida, ya berarti dia nanya medan magnet di sini, gitu ya. Medan magnet di daerah sini. Nah, di sini. Kalau dia bilang di tengah solenoida, gitu ya. Tapi kalau di ujung mana? Iya, dua-duanya. Maksudnya ujung sini kek atau ujung sini, dia itu bakal punya besar medan magnet yang sama, gitu ya. Selama dia memang ada di ujung-ujung solenoida tersebut. Kira-kira gitu sih kalau dibayangkan. Cuma nanti mungkin kalau misalkan mau dicari lagi tentang aplikasi solenoida atau mungkin mau dilihat kayak bentuknya tuh sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Boleh silakan dicari di internet nanti. Cuma kalau dibayangkan kira-kira skema sederhananya tuh begitu. Sebuah batang logam yang dililit-lilit oleh kawat berarus listrik. Kira-kira begitu sih. Cuma kalau ada yang mau tanya dulu, boleh tanya, silakan.